Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana wasilahna ku barokahna jeung widina Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi masih biasa bermuwajahah, masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi. Ieu silaturahmi teh sing jadi tuntunan urang, bukan tontonan kita. Sehingga urang sadayana biasa mendapatkan tiket menjadi ahli surga, amin. Kuayana itu urang sami-sami syukuran ke Allah. Kuayana nikmat anu tos dipaparinkeun, kuayana nikmat anu tos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana. Paling utami nikmatnya tanah nikmat kesehatan. Urang dipaparingan kesehatan lahir, kesehatan batin, padahal sapopoe gede hutang tuh loba bayareun, ngiridit TV, ngiridit kulkas, ngiridit mesin cuci, da ngedul nyeuseuna gitu. Ke rumah hujan wae aya nama gitunya, di jampean hujan jadi jampean ya hujan gitu. Tapi gegeh urang mah urang syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala itu. Salawat miwa salam mugia salamina ku Allah ta'ala dilimpahkeun ka baginda alam habibana Rasul Muhammad sallallahu sinareng barokahna sing dilimpahkeun ka para kulawargi anjeunna anu masih hirup kalayan anu tos wafat. Turta sing nyalur deui ka para habaib, ka para asatid, ka para suhada, ka para ulama, dugi ka urang sadayana sampai di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah anu dirahmati ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayeuna teh geus penetapan Rebo nu ka sabaraha kali Pak? 20 kali gitu. Berarti ieu penetapan ka-20 teh sing jadi ciri urang bahwa diri urang teh selalu mahabbah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang setiap saat ngagungkeun ilmuna, ngagungkeun ketetapanana. Reboan berawal atau diawali dari 9 rebo. 9 rebo itu artinya untuk mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pemikiran.
dari sifat maksiat, dari sifat kotor, dari sifat rudet, dari sifat galau, dari sifat tidak menentu, hirup untuk fokus, hari kapamajikan tenya kakabogo anyarnya tah eta teh dilempengkeun ku 9 reboan. Beres 9 reboan kalakuana lagi jadi leuwih edan gitu. Anu gelo di bogohan anu kita eta teh nu itu bener. Berarti ilmu 8 rebo tadi teh diijazahkeun ngandengerep kabarokahan nana gitu. Nyambung deui ka sabaraha rebo? 18 rebo. Eta teh jika orang ingin menapaki karomah ilmu para wali, maka itu diambil 10% dari perjuangan para aulia, para wali. 19 hari tirakat di tengah leuweung, di tengah gunung, di tengah hutan. Gitu. Selama 190 tahun. Nah, diambil lagi 10% oleh para aulia, para wali, tirakatnya itu 19 tahun. Maka begitu wali berumur 25 tahun tambah 18 tahun jadi 44, sedangkan umur yang dicadangkan oleh Allah 62 tahun. Hanya 62 tahun cokot 44. Tuh para wali teka bagian ulin kamu gitu. Begitu umur 64 teh maju we kolot nyeuna tajuk di tengah leuweung gitu. Maka para wali ngaranna ge tina gunung, tina tempat kan gitu. Di Cirebon Mbah Sunan Gunung tuh lain Sunan Cimol gitu. Tapi Sunan Gunung Jati. Dan begitu usia 64 tahun beliau mahabbah kepada Allah itu meninggalkan duniawi, tenggelam di dalam ilmu tasawuf selama umur 64 tahun. Yang diambil wanginya dunia ini. Begitu beliau wafat, pan penjarah di mana-mana dongkap. Tah uama embung gitu teh. Hayang kerngora teh ngabaktikeun ka Allah, memberikan tausiah, memberikan pengarahan, bagaimana hidup yang sempurna, bagaimana hidup yang mapan, supaya saling mengisi manfaat. Ini orang 94 tahun, ini mengadakan tanya jawab, buat orang lagi pohoan, gitu. Kieu cenyawa abdi teh ngimpi di udag orai, wah eta mah urang bakal mandi, misalnya jawabanna teh nya kan teu nyambung gitu. Akibat urangna geus ikut moal bener gitu. Siar yang hebat itu di umur 22 tahun. Tah 22 tahun ieu urang apakah akan meninggalkan duniawi? Apakah akan mencintai duniawi? Atau bertuhan kepada duniawi gitu. Sebab umur 22 tahun teh kerjangar-jangarna hirup di alam dunia. Loba karasat anu embung ditinggalkeun. Karasat pribadi nyusup, ngadu hayam, ngadu jangkrik bantu. Hese ninggalkeun anak di usia dan umur 22 tahun. Lamun batur kawewe nu karolot tah umur 22 mah yang ngora kayak gitu jika loba duit gitu entawe pulsa ku awewe na pandripuh gitu pan langsung ngejat kabur gitu. Berarti reboan anu 18 ieu teh nyokot anu kabarokahanana
dijunjung tingginya karomah para wali. 18 anu kasebriji K2 21 berarti 21 teh didinya teh itu lahir dari Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa bertirakat bertafakur selama 2010 tahun. Dan waktu itu masih ribuan tahun. Nah, diambil lagi barokahnya 210 tahun oleh para malaikat rahmat. Keberkahan Musa itu tongkatnya bisa membelah lautan, bisa merubah menjadi ular gitu. Dan dari tangan kirinya bisa mengeluarkan cahaya kehebatan Musa alaihi salam. Nah, diambil lagi tirakat tersebut oleh Kangjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir jalani selama 21 tahun. Apa yang didapatkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir selama tirakat 21 tahun, yaitu papat kalimat pancar itu. Teh ilmuna Syekh Abdul Qadir. Mungkin ada bapak-bapak yang suka manakiban, yang suka niblat tawasulan atau ratiban, itu semuanya berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir. Nah, mengambil kegagahannya Nabiullah Musa alaihi salam. Tak kurang dipijau eta kabarokahan teh, kurang mah anu irit, tapi ilmuna dahsyat 21 hari gitu. Cuman karena itu ilmu tinggi, dahsyat dan penuh keberkahan, maka agar ilmunya singgah di badan kita kena dam. Dalam untuk kena dam masuk ngagrepek gelo tebu-pugu. Ya, dam kifarat 21.000 sehari gitu diambil. Itu agar membayar dam kepada Allah, ilmu sah dimiliki oleh kita, berkah ilmunya pun bermanfaat bagi urusan dunia dan menghasilkan amalan-amalan solihan untuk urusan akhirat. Yuk kita nadoman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa bil
hormati dan Allah muliakan, ada 3 ketetapan Allah yang tidak dapat ditolak, digeser atau dikembalikan. Ada 3 ketetapan Allah. Yang pertama, diri kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Diri orang tidak bisa kembali ke masa lalu. Ternyata awak orang teh begitu umur 40 tahun sangsara balangsat. Keboga radio acan berarti sangsara balangsat. Orang teh balik ke masa lalu yang jadi budak deui teh biasa gitu. Berarti terus muncul berjalan mengikuti alur nasib kehidupan diri sesuai apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Ini menambah majikan tene iya yang balik dia itu mah gitu. Biasa Pak. Gitu. Karena jangkauan yang paling jauh itu adalah masa lalu. Orang bermimpi bahwa yang mendapatkan rai sahetapi ke ibu-ibu ternyata mendapatkan rai burung rai piasnya gitu. Berarti orang tidak bisa kembali kepada masa lalu. Balik dulu gini kemajikan salah kita gini, tidak bisa. Harus terus sampai akhir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iring orang itu menunjuk tembok teh akur, lempeng rata misalnya, pegek di dalam gitu. Tidak bisa orang. Sing dioperasi plastik, dah apa yang tetangga orang mah, bahula macamnya, jeung pihangnya panjang pihang gitu. Apalun berarti tidak bisa kembali ke masa lalu. Orang gagal bercinta, gagal berumah tangga, pernah enak rumah tangga dengan seseorang, pas muka dua mah tukang nyiksa. Di dalam mereka karena nyiksa enggak putih namanya gitu. Berarti tidak bisa kembali ke masa lalu. Kasalaki orang nu baheula misalkannya nu pernah nyenangkeun teu biasa gitu. Semua itu diatur di dalam takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada bapak dan ibu dari awal hidup itu kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti awal hidup itu tatkala kita berumur 4 bulan di dalam kandungan gitu. Orang di jero beuteung teh umur 4 bulan di jero beuteung indung gitu. Berarti itu awal hidup. Borojo lahir ke alam dunia dibere ngaran si Open gitu. Da kana ngempengna eta tah gitu. Bapana sare di empenga ada susuna ngabuntileut ke bapana mapa gitu. Beren minum enggak mau bau loko cing daurut bapana meureun cenah gitu. Kata budak karena udud geus apal gitu. Kita ulah sok ngempeng geus udud Pak Kang gitu. Budak mah apalun gitu. Sok aya wae kata gitu. Berarti orang atau kita tidak bisa kembali ke masa lalu gitu. Apapun yang Allah tetapkan itu adalah peran kehidupan di mana kita berjalan di dalam kehidupan. Menang
salaki nu burem, itulah ketetapan kita. Tinggal mensikapi dan mensyukuri. Kumaha carana lalaki burem ieu teu dijual ge tapi manfaat gitu. Berarti orang kudu benar-benar tekun mahabbah ke Allah, taat kepada perintah salaki tersebut, tapi perintahnya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salaki menangkeun awewe anu geuli seueur musibah yang awewena cenah gitu. Keun teu naon gitu. Balain tsunami ieu nya gitu. Nu penting eta mah musibah tina sifat global bahasa gitu. Itu semua merupakan rentetan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Keun bae urang deuk minang randa keun, ada hayaeun cece tadi jadi randa gitu. Urang marasa gadis menang ruda ulah keun gitu. Sekolah mah rezeki teh nuturkeun cenah nuturkeun mah tak teu pangit gitu kolot baheula. Mah kunaon mah sangsara wae heueuh padahal baheula jangan tina rezeki teh nuturkeun ka mah teh. Terus mana arogansi gitu sombong, bener lumpang tinggal ka tukang atuh aya rezeki nuturkeun. Da embung ini meureun. Masa sangsara kolot baheula mah gitu. Prinsipnya salah segitu. Lain rezeki kudu diteangan ditabungkeun, tapi cenah rezeki teh nuturkeun gitu. Mesti di mana eta bahasa gitu. Nah, dari etimologi yang mana gitu diambilnya teh aya Pak gitu. Berarti semuanya sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati kebersamaan jeung salaki urang apapun adanya, seperti apa bentuk ceritanya, nikmati. Urang-urang misalkan merasa jangkung pamajikan urangnya, juga liliput kenek, ulah sieun. Ulah ngarasa gila, ulah. Kaondangan der. Ti ondangan teh cieun teh salah, sami boga salaki teh salah kumaha nih. Oh, jangkung gitu tetap salah salaki cuma 2 cm umpamanya untuk babah dengan 6 cm gitu. Salaki cuma kuat bener-bener jawab kurang teh ka jelema kitu mah. Yeuh, panginkeun juga salaki aing. Gitu. Penaik masa kieu, goreng masa kieu, lamun cek aing kasep-kasep masa kieu, anginkeun. Bisa teu? Lamun bisa hebat. Gitu. Lamun tidak bisa membuat, maka berarti ente lainnya itu nahina Allah Subhanahu wa ta'ala, ngahibur hatena kitu gitu. Pada curi kata menghuna hati munafekna awewe di dunia kan gitu. Dia ngobrol dengan lakinya gitu. Mumpung ngalaki unggul dia gitu. Nah ulah ngagurutu gitu tenang hati ulah. Bahwa bisi itu orang teh tahu lah. Berarti eta teh bakal ditabungkeun ku Allah cerita eta teh. Kepugu-pugu nyewe salakina teh. Padahal orang pernah berharapan bercita-cita di hati orang sebagai ibu-ibu. Mengenal laki itu orang tanya. Nah, ku Allah diizinkan untuk berzina ketika hancur keluarganya gara-gara ucapan dalam hati yang salah. Laki-laki awas hati-hati aya ka amu ka pamajikan serahkeun wae kitu ku aing awewe teh pusing aing ku awewe teh gitu karena awewe itu gitu so pamajikanna kabur ka indungna udang ka dieu tembok ka dieu guguling gitu salawala teh gitu ulah nyebutkeun diri ku awewe lain diri sebenarnya aturan belum disertakan di dalam rumah tangga kita. Orang usaha duit hayang jang urang dibikin ke awewe cek awewe itu menang usaha laki mah jang urang tak lain kikituan usaha malain sok percayakan ke awewe yuk gaji 2 juta tah atur maya listrik maya naon dan aing pulsa 1.200.000 sebulan gitu gawat awewe nanti ke dapur bawa kampak aing yang kieu gitu bubuh hitungan aja gitu
Ini coba kumang itu gaji 2 jutanya dicopot pulsa 1.200.000. Mana kerunya tanya gitu kan gitu. Berarti semua yang telah terjadi itu tidak dapat dikembalikan ke masalah itu dijalani gitu. Kadang-kadang orang manggih penyakit kupur ibu banyak itu cagur-cagur habernya angin pasti karena itu Allah memberi tanda. Lawan penyakitmu di hati di dalam mah misalkan itu Allah memberi tanda bahwa kita memiliki satu rusia yang disembunyikan. Maka tangga rusuh rusia gitu sebetulnya nyai akang teh pernah baga kabogo baheula 10. Pamajikan teh ulah pusing teh nempo kan. Akang teh baheula payung teh nama. Yang jelas saya lihat akang hari ini seperti ini, jelek, bagus dan bentuk rupa seperti ini. Hari ini saya saksikan akang sebagai suami saya. Atau awal halus. Ulai maknya akang teh baheula boga kaboga 10. Kitu kan? Apanya akang kilo 5 saya minta. Berapa saya? Entah dong diaduan laki ini teh bener atuh gitu. Cigituan teh kahayang yang ganti deui teh gitu. Jadi lamun lagi ulah masalah orang tidak bisa ngago mana nyembang mana gitu. Ulah tidak tumpak tingting. Aikumna isukan kum itu bener gitu. Dongan tua tumpak tingting kum gitu. Nyai akan bola 10 kan tiru 5 abdi mata baheula kabogo. Tiru ya. Tenempo teh sakina sami nempo sia banai. Balikeun deui gitu lah gitu. Jadi moal aya tipa ya gitu. Orang minum berantem minum hemat angin itu ada satu rusiah yang disembunyikan. Belas suka gitu. Kecuali kalau kita pernah buka aib dulu, jangan. Lebih baik aib itu dikubur dalam-dalam di dunia nepi ka biarkanlah aib itu nanti Allah yang membukakan di akhirat kelak gitu. Nah itu, jadi yang pertama ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah itu adalah kembali kepada masa lalu. Yang kedua, ketetapan Allah yang tidak dapat dipungkiri itu yaitu datangnya umur tua. Kurang di umur 4 bulan jerobotong lahir 7 tahun, lahir dari dewasa 15 tahun, berarti ketetapan tersebut tidak dapat dirubah. Bahwa kita dari muda, dari anak-anak, dari dewasa akan menuju usia tua. Kerbudak masa itu pantasnya katempona gitu. Gede we saleutik celong begadang wae main internetan terus we kana Facebook teh kuat eureuna gitu. Facebook urun mutar-mutar deui navigasi nangan BBM saha nu keur CSO saha nu keur chattingan dibuka keneh nepi ka deplay jempolna teh pan gitu. Jadi berela buru-buru tangan kabeh gitu. Berarti hal yang kedua, kita akan menjadi orang tua. Nanti batas tua itu seperti apa? Oleh Allah dikasih satu tanda dari ketuaan kita itu, yaitu beruban. Keteloba huisnya teh ini keluar tina huntu huisa huntuna teh gitu. Naik karena kumis tilu, naik karena godek opat, bukan terabang, sungguh gitu. Pasuri teh huis, sungguh huntuna tetan gitu. Karena huis yang pertama dari itu. Tapi dinya orang mah bisa ngelak. Berarti membogohan deui teh awalna teh nempo kana huisan mah gitu.
tulisan antong sekenan sama gitu, second gitu Pak, wadah Bu gitu ya. Gitu. Kembali ke masa lalu, yang pertama, kedua, ketetapan Allah menjelang tua tidak dapat ditolak. Gitu. Nah, dia orang perlu introspeksi sebagai hamba Allah. Yang terjadi permasalahan itu karena orang-orangnya tidak berintrospeksi. Minimal kita mempelajari ucapan orang teh genah jang diri orang, genah jang batur, genah jang sasama, genah atau enak didengarkan untuk keluarga gitu. Iya mah di keluarga bordar pasea warisan digede-gede kena ini orang yang selalu memelihara warisan berarti dia tergolong tidak mampu, karena itulah kehidupannya menginginkan sesuatu itu dari warisan. Ulah kene warisan mah da kolot mah majang sahadeui. Lamun kolot maut itu yang dicari oleh ahli faraid itu adalah ahli waris. Maka mana harta banda kolot mah Pak? Gitu. Tekudu orang hayang warisan, hayang meuli mobil Fortuner, si awas kuah tinggal di tengah tinggi racun bapak aing saja. Daripada boga Fortuner kalau jadi boga imah 4 meter Pak. Nyata penjara. Tenang, da kolotnya udah diwariskan. Da kolot ngawariskan dia prosedur dan aturan yang akan mewariskan. Jadi hidup orang usaha ini bener tuh. Kumaha tuh usaha nu bener teh? Lamun meuli 4.000 kudu bisa ngajual 7.000 bener. Cenah abdi mah meuli 4.000 ngajual 3.000 teu bener. Namun begitu tinggal belajar manajemennya seperti apa. Oh aya baki teh 1.000, 2.000 jam cicilan kendaraan motor, 1.500 jam pamajikan, terus masuk ke dalam ruang manajemen. Ada pemakai manajemen sehebat apapun penghasilan hancur gitu. Menang gajian 2 juta, uling kamu beak harita kene, itu isuknya KO berarti lingkungan kebabaturan. Tapi bagaimana dengan 2 juta ini kita akan hidup 20 tahun yang akan datang tuh. Kami nama cukup dahar jeung hayam, dahar jeung sambal, make daging domba gitu. Segera hidup. Lima ongkos hidup tapi hidup. Jadi dibeli ke masalah, jangan berpikiran banyak hutang. Berpikiran mah bagaimana cara menghasilkan uang yang gede untuk bayar hutang. Kalau hidup mikirin bayar hutang, tidak akan ada ujungnya. Datang kata penyakit liur, penyakit darah tinggi, migrain, partigo, masuk kena jantung, benang jantung, masuk paru-paru, masuk di kana butung, kembung wae, masuk di kahanap, hese hirup, wah, penyakit tungkul. Ya tetap orang salah juknis, petunjuk dan teknis. Ingat, kalau kita banyak hutang jangan memikirkan hutang, tapi hebatkan usaha kita hasilnya untuk bayar hutang. Lain membuka hutang 10 juta gering teh mau bayar yang dihapuskan ke ahli warisnya itu bisa, dan ke Allah yang diberi percuma begituan mah. Menurut orang mah hebat mencari dunia itu. Oh, bagaimana orang pernah make duit teh berarti orang tanggung jawab membayar hutang. Nah, atur manajemen. Oh, balanya pemajikan teh 1 juta saparapat berarti. Orang kebutuhan teh 2 juta. Aduh, begitu ini kurangan saeutik.
beli pulsa 5.000 sebulan gitu. Kuat kering motor telepon kayak itu kali itu bisa, SMS itu bisa gitu. Terus kadaluarsa kartuna gitu. Jadi yang kedua adalah itu, kita tidak dapat bisa membendung atau menghentikan datangnya masa tua. Ya, sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, gimana, Bu? Adik. Tapi sebelumnya nggak seperti itu. Oh, ya. Namanya tadi itu Martina ya, Martina Parha. Jadi dari nama aja itu nisbah gejek gitu. Gaya Alexandrio kan nyambungnya, ayam Alex Gordo misalkan, itu nyambung. Ayah Robert Koko Robert, tak nyambung. Warung dah sebutan Robert Koko Robert gitu. Ayah di Agus Tulung semenang kan, berarti Agus Pertolongan umpamanya gitu. Jadi kudu benar Pak tina ngaran itu. Sebab nama itu adalah doa. File pertama di alam dunia hidup tehnya itu dari nama. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena punya nama. So pangeran maha gagah, maha hebat, maha sakti, mandraguna. Ninggalkeun sahaja pangeran ujang teh. Teuing ngaran ge poho teuing cenah. Berarti nama ini menunjukkan satu alamat kehebatan seseorang akan diberi kelebihan seseorang gitu. Nah ini dari nama yang pertama gitu. Dari nama tersebut kebetulan nyambung kepada Gun Production ilmu di zaman Nabiullah Sis alaihi salam. Nah, kalau nyambung kepada zaman Nabi Sis alaihi salam, berarti kabudaknya bakal idiot, bakal gelo gitu, bakal rada kebener gitu. Makanya si nama ilmu itu harus enak disebut, enak disusun. Ulayum ayanan ngaran teh kuncoro misalkan, kuncung karena comro misalkan. Jadi ya kira-kira tak ngaran teh gitu. Hayang anak orang teh gelisnya juga kembang los, berarti gelis. Elis itu kenapa? Ngaran anak orang teh Elis Rosidah misalkan. Sina Rosidah alus pinter gitu nya. Tapi ku ahli kirata dicokot karena kembang los. Suku kayak kaku perbuatan orangnya gitu. Kuduna teh Elis Halimatusya dia. Mantap ngaran blog gitu. Jadi lamun Elis Rosidah bakal kaku, bakal kuku. Tapi ini hasilnya. Tapi ganti ku Elis Halimatusya dia lemah lembut. Terus dikebukan salah kebukan lemah lembut gitu. Nah kalau Elis Halimatusya dia insya Allah salah kita bakal nyahnya duitnya nyahnya gitu. Nah berarti yang tadi itu bukan kena santet, tapi baliknya ilmu santet. Mbahnya waktu dulu pernah nyantet orang supaya gelo, supaya itu malah keinginan mbahnya saya itu. Ternyata
seluruh apa yang dikirimkan orang itu akan kembali lagi, bisa dalam tempo 3 hari, yang 3 tahun, 30 tahun. Nah, akhirnya berarti sudah memasuki keluarga ke-7, balik gitu. Otomatis bukan kena santet, tapi pangbalikan tina santet. Doanya iwati ngaos ayat kursi 7 kali tuh, Yasin 2 kali, salamun qaulan mir rabbir rahim wa antazu yauma ayyuhal itu 447 kali. Ngadua ka Allah, ya Allah, ieu teh panyawa teh lain ka hoyong abdi, tapi netepkeun ge Allah Subhanahu wa taala. Mungkin damang seperti sabihara sabi hari deui pieukeun kana cai aurkeun kana sirahna gitu. Terang sirah teh masaka gitu. Bahasa Arab mah kopiah naon, Pak? Ya karena masaka gitu. Penyambungnya bro gitu. Tapi caborkeun kana pok-pok gitu. Pok ame-ame silalang kupu-kupu dikeprok liaran da susurian atuh lagi gerapa cobaan. Atau ini. Nah, yang tadi ayat kursi 7. Nah, sok dicatat ayat kursi 7 kali. Yasin 2 kali. Salamun qaulan rabbir rahim wa antazu yauma ayyuhan 447 kali. Tangke tiupkeun kana kana cai, langsung caburkeun caina kana masakan eta rai teh elus gitu. Insyaallah damang seperti sabihara sabi hari deui gitu. Yuk, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada makna papat kalimat pancar itu teh kehebatan ilmu yang dipelajari oleh Kanjeng Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Papat itu adalah sumber ilham, yaitu syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat, opat gitu. Jadi papat itu diambil dari syari, taru, mari, haki, 4. Tapi 4 ini, kata Syekh Abdul Qadir, kita memiliki ilmu batin, mempelajari ilmu ilmu, ilmu seperti apapun, jangan keluar dari 5, yaitu rukun Islam. Maka disebut papat kalimat pancar. 4 jeung 5 itu sabaraha? Ayang seburang kita pelajaran ayat 9 jurus inti tenaga dalam. Cek Abdul Qadir Dosia cenah mukat bibitna aing buat ripuh mulikna ge atuh da geura-geura pokok hangga atuh tenang heula naon kayak gitu. Cokot asalapan jurus intina selesai. Bisa ngusir hujan, bisa ngusir naon, bisa mindahkeun naon gitu. Ini semua gede wae, mayar jiwana gitu. Sok Jokowi na ka dieu. Kieu bulu di Jakarta teh banjir wae, dambung atuh. Nyantep kan gitu. Sanakala saen kutulang igana gitu. Datang Jokowi ka dieu 2 miliar kah, 1 miliar jeung mustamina. Setuju? Gitu. Lamun teureun urang balik di Jakarta, siap urang gitu. Hujan teureun ayo menanggal menanggal itu urusan mana ya orang yang kebanjiran tukang gitu. Inti nama orang mah selamat dunia jeung akhirat gitu Jadi disebut papat kalimat pancar itu dari 4 pancaran, cuma tidak boleh keluar dari 5 rukun Islam, sebab akan menjadi akibat ilmu sesat nantinya.
kalau keluar dari rukun Islam yang 5. Yuk, masih ada pertanyaan? Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang katanya punya cinta ke depan. Ayo, ya jodoh supaya naksir tadi harusnya. Ayo. Jadi jika ada laki-laki yang mau, kita cuekin gitu. Ketika kita mau, dianya mundur. Itu artinya jodoh kita masih jauh gitu. Jadi bukan artinya ayah numah huruyan, mau duduk, mau singkong, mau bagong, kaya gitu. Tapi jodoh kita masih jauh. Kenapa masih jauh? Kalau Allah bisa ngomong seperti manusia langsung begini, maneh teh mending perbanyak dulu tolabul ilmu betul, agar nanti kamu berumah tangga itu tidak kekurangan ilmu. Sebab yang namanya rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang dilaksanakan hari ini sampai seumur hidup. Namun orang udah kenanya karena 7 tahun rumah tangga itu nanti ke kolot rumah tangga gitu. Maka rumah tangga mah cukup umur 25 11 mus karawin gitu. Keulin kamu diketetur salaki tuh. Orang ulin kamu diketetur pemajikan itu yang bisa mendalikan emosi jeung hawa nafsu terkuatnya jadi kadek Pak. Naudzubillah, ini berarti jodoh kita belum dekat. Itu artinya Allah masih memberikan ganjalan, jodoh kita itu masih terhalang kabut. Ya, ada pertanyaan yang lain? Yuk, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah mimpi mau daftar, tapi sebenarnya kita kuliah. Belum. Ya. Udah daftar, ada apa? Motor maksudnya di mimpi itu, ya. Artinya kuliah kita itu ditentang oleh keluarga kita, gitu. Motor itu kan transportasi, gitu, simbolis. Jadi keluarga orang tua kuliah itu menjadi kiai, naon gitu Pak, gitu. Kebanyakan anaknya, gitu. Berarti keinginan kita kuliah itu ditentang oleh keluarga besar kita sendiri gitu. Saurang mah dah lain dek ngarampok, lain dek ngabadog. Kalau ada rezeki lebih baik kuliah gitu. Itu gambarannya ditentang oleh keluarga besar sendiri. Ada pertanyaan masih? Ayo mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal usaha di bidang alat musik, ya, ya, sama teman, ya, ya. Kalau usaha itu manajemen dibagi dua tidak akan benar. Lebih baik dilanjut tetapi sendiri itu pun kita sudah menguasai.
bentuk usaha tersebut, tradinya, launchingnya atau apapun gitu ya. Kecuali kita belum mapan, belum menguasai perusahaan tersebut, kita belajar dulu ke dia, ngelehan gitu. Kalau sama-sama sudah menguasai, lebih baik kita usaha dan berjalan sendiri membuat manajemen baru gitu. Kalau dilanjutkan, itu akan terjadi permusuhan dari sekarang sampai tua gitu. Kedua, tidak akan terjadi keberhasilan di dalam usaha musik tadi kalau dilanjutkan berdua gitu. Jadi si A mending ngabangun sendiri, insya Allah. Tapi sudah dibuat ke sana. Nah, jadi tinggal tangan lah. Itunya saha anu masih gadis kecil kenalan santrinya gitu. Gitu. Hari santri nabi sami sok ngawas gitu di malam rebo gitu ngobrol. Oh, insya Allah saling menghargai. Ngadulang kadulan niat goreng kawin gitu. Wah, saya bawa ulin kan, ulah, gitu. Mungkin itu sesat hukum, gitunya, gitu. Ya, ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo. Gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ayo, Kang Datuk. Nah, tapi insya Allah kita doakan Datuk tahun ini sudah menikah ya. Sebab di paguron kita itu dulu yang garung itu hanya diusut gitu ya. Mang Datuk merem. Sama ketuana. Gitu. Seberi 7 gitu. Nah dicicil, ya termasuk orang Jatiraga sama si Habudin. Iya. Alhamdulillah nama gitu. Iya. Wah, Nabi teh yang nikah, eta sok ngobrol jeung awewe tara. Isin Nabi. Tapi teburu muga anak dan alhamdulillah. Lain ngobrol deui gitu nyeduk-dek tinju apa gitu. Alhamdulillah. Berarti kurang bangun sistem rumah tangga yang hebat dengan memakai akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi pak otak orang teh menjadi 4. Lamun orang usaha kudu juga Yahudi. Lamun usaha sistem perasaan mah bener. Kurang dagang handphone kurung, tolong Pak, saya belum punya handphone. Kasihan ya, pan bere 40 bere modal atau usaha gitu. Buat kira gulung tikar gitu. Jika Yahudi usaha, orang membeli handphone mocin misalkan 135.000 jual 435 gitu. Kita nawar daduk-dak. Aduh, jangan terlalu jauh ya, saya ngambilnya juga nggak banyak, gitu. Cuman gede gitu. Berarti 435 itu kita ditawar 35.400 jadi. Kali 10 4 juta di tangan Pak gitu. Nah itu sistem usaha gitu. Jadi harus polanya seperti Yahudi gitu. Sistem bagi hasil, sistem dana talang, kita yang punya modal, pelaku perasaan. Tapi teknik usaha kita seperti Yahudi. Sok cina orang usaha dana talang bisa nganggolan genana cie. Kahartin tuh ku IQ orang. Pokoknya ente nyawa 5 lamun tina 500 juta, ente pokoknya 70 juta lah. Logika, manehna sanggup ente ngebayar 70 juta, mau mungkin. Gitu. Nah orang yang tergiur. Berarti lamun orang anggapnya gajian 70 juta, 500 juta tenyit, silaka atau gitu. Berarti logika kita itu harus mafan, harus masak gitu. Orang nanam saham 500 juta,
kumanehna diberi 70 juta per bulan. Asal teu asup akal gitu. Tolong dilanjutkan. Yahudi langsung cut. Ini tidak dapat dipahami gitu Yahudi. Nah, kalau berakhlak harus seperti Rasul. Kalau kita orang bela diri harus seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah ke siapapun ramah, tegas. Tapi dalam urusan bela diri tidak ada kembali ke rasa gitu. Kalau orang sudah macam-macam, udah dihabisin Sayyidina Ali gitu. Jadi perasaan Rasul sudah tidak dipakai lagi. Perasaan ketetapan yang harus saya pakai gitu. Cuma bela diri, memakai akhlak Rasul, mah bener. Gitu. Kan diwayatkan di kumah, di jeduhan ya cicing, di gebugan cicing, mah bener, ruksak bungit gitu. Ayeuna kakek semasnya awis gitu. Awis ayeuna mah gitu. Baheula teh ayeuna bisa 15.000, kakek semas itu pengen awis gitu. Berarti udah dibikin tubuh-tubuh banyak orang kayak gitu. Kan diajarkan kemarin nepi ka arutah tadi oleh Red gitu. Ya, masih ada pertanyaan? Yuk Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mimpi gimana? Ya. Oh, iya ya. Itu jadi ibu teh dulu tahun 2002 pernah bekerja di PT. Gitu bukan? Halo? Ya ibu 2002. Bu masih itu. Tahun 2002 gitu. Di PT. Ya. Artinya, ya langsung ke fokusnya. Artinya, ibu itu di kerjaan sekarang ingin mendapatkan prioritas yang terbaik, ingin lebih unggul dari teman-teman. Kalau ibu seorang guru ingin menjadi kepala sekolah, lagening kepala sekolah serada agung hasilna. Makanya lagu baheula teh lalungit aya nama hormati gurumu sayangi. Tah aya guruna ge dibayar aya nama. Ari baheula mah guruna jiga Umar Bakri. Laju sepeda kumbang di jalan. Tuh, oh lu gitu teh aya nama guru teh kana Avanza, kana sedan Timur, kana Honda Jazz. Matak ngaran mobil nu paling seksi Mbak Leno tuh. Gitu. Yuk, masih ada pertanyaan? Gitu. Gitu. Yuk, pada dulu enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dedi gimana? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi aulia yang akan kita datangi itu harusnya 4 ya. Yaitu yang pertama Tubagus Magzum, itu berasal dari Banten. Cuman dia pembebasan di wilayah Bandar Lampung, pembebasan premanisme apa-apa tadinya. Tapi mereka membebaskannya itu bukan dengan golok dengan apa, tapi dengan tenaga dalam ilmu. Sampai di Lampung, di Bandar Lampung itu tercipta sebuah pesantren gitu. Itu dari Tubagus Magdum namanya itu. Keduanya Tubagus Hariri yang berada di daerah Kota Bumi gitu.
Tapi kita ke kota bumi itu memakan perjalanan 313 kilo. Berarti akan terjadi 4 sampai 5 jam. Itu. Karena jangkauan terlalu jauh, maka dirasakan tidak mungkin. Itu bagus mahdum kalau kita laksanakan itu akan memakai waktu 148 kilo, ada kilometernya itu. Kalau kita laksanakan berarti durasinya sehari semalam. Sedangkan di dalam rancangan skedul acara kita tidak dirancang untuk penginapan tidur. Betul? Apakah kita harus berjalan-jalan terus naik mobil? Na'udzubillah min dalik ilmu bonang kegering datang, gitu. Nah, maka diambil yang terdekat yaitu di Kali Anda. Kali Anda mah dari Bangkahuni teh cuma 2 jam lah gitu. Nyerada kesel oge gitu. Yang kedua, dari Bangkahuni ke Bandar Lampung itu udah jalan ajol-ajolan alias butut gitu. Terus macetnya minta ampun. Di Karawang, di Jawa Barat macetnya teh mobil Avanza, mobil Swift, rasnya segala itu. Itu mah terus guludugan hungkul gede. Berarti waktu dan durasi kita tersita beberapa jam. Nah itu akan memakan durasi yang sangat lama itu. Maka kita tetapkan aja di Kali Anda, Kali Urip yaitu Habib Ali yang pertama, kedua langsung di Raden Intan. Di daerah mana Pak Ahmad kemarin teh? Gitu. Ya masih Kali Anda gitu. Berarti hanya 2 yang kita tetapkan. Walaupun yang 2 tadi tinggal panggil keberkahan ilmunya. Jadi durasi waktunya kita berangkat jam 1, jam 4 kita nyebrang bareng-bareng. Kita kumpul lagi di pom bensin di Lampung, di dekat Bangkauni nantinya. Nah baru kita setar itu ke mana? Kita setar ke Pantai Bagus. Di Pantai Bagus, mobil dinya gitu. Sore baru kita langsung ke Habib Ali. Di Habib Ali beres langsung kita ke Raden Intan. Di Raden Intan sedewa diduknya tempatnya Pak. Pura-pura nyepi orang-orang tuh pada sarare gitu. Dalam gak tempatnya Pak. Teka kunci Pak. Bisa nggak tirakat nyepi di sini anak-anak? Oh bisa. Hari sedewa gitu. Kan lumayan tuh mayar gitu. Itu teori Nova sebenarnya mah gitu. Beda lagi dengan acara ke Aceh, ada dananya kan. 2.850.000 itu untuk travel, untuk hotel. Kembali lo Batu Mila lagi dah hotel Batur kan. Lo Batu Mila ribut gitu. Wah, Mila banyak amat dari orang hotel lagi gitu. Tuh kasih itu tanya ke gitu. Berarti tanyakan kan boga hotel nah ulah kawa itu Mila mah gitu. Nah jadi kalau bapak-bapak mau ikut acara eksklusif ikut nanti bulan Mei ya kita ke Aceh gitu. Cuman lumayan 2.850.000. Lamun tiluan nya 10 juta lebih lah kurang lebih gitu. Dan duit mah Pak dicekel masih tuh dijajankeun jadi betul mau nyaho tetangga tapi kurang dipakai